Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, dan salam sejahtera untuk juragan-juraganku semua. Jadi pada video ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengatasi ikan mati alias tumbang atau alias KO pada saat musim hujan seperti sekarang ini, juragan. Nah, seperti itu contohnya, juragan, pada mati. Ada putih ikannya, sudah mengambang. Jadi kolam saya ini, juragan, untuk ukurannya 15 kali 15. Awal mula tebar itu sekitar 8.000 ekor. 8.000 ekor. Nah, untuk saat ini sudah masuk ukuran korek kayu atau hampir ukuran bungkus rokok, juragan. Cuman permasalahannya pada saat ini ikan saya itu banyak yang mati. Dan kebetulan di tempat saya ini juga untuk saat ini sedang musim hujan. Jadi dalam 1 minggu terakhir itu hujannya non-stop, pagi, siang, dan malam. Nah, kebetulan untuk saat ini atau hari ini lagi terang. Jadi saya berinisiatif untuk mengobati ikan saya yang pada mati itu, juragan. Nah, seperti itu, ikan yang pada mati sudah pada mengambang. Sudah lumayan besar itu. Jadi ukurannya sendiri ukuran korek kayu itu. Korek kayu. Jadi sebelum saya obati, untuk air kolamnya sendiri saya kurangi. Dari yang tadinya penuh saya kurangi jadi setengah atau bisa lebih dangkal lagi. Lalu ini obat-obatan yang saya pakai, juragan. Hanya 1 botol Red Blue Dog. Red Blue Dog itu sendiri untuk berbagai macam ikan ya, juragan. Bukan khusus untuk gurame saja, tapi untuk banyak. Bisa untuk patin, bisa untuk lele, dan lain sebagainya. Lalu garam krosok. Garam krosok ini saya pakai 5 kantong. Dan garamnya sendiri itu garam non yodium, juragan. Jadi tanpa yodium. Sebenarnya ada beberapa faktor penyebab kematian ikan pada saat musim hujan seperti sekarang ini. Di antaranya adalah karena kurangnya sinar matahari. Jadi kalau kurang sinar matahari itu kan otomatis mempengaruhi kadar oksigen juga yang ada di dalam air kolam tersebut. Lalu yang kedua adalah perubahan kualitas air kolam tersebut, juragan. Dengan datangnya hujan terus-terusan, otomatis air kolam itu pH-nya menjadi lebih tinggi, juragan, karena lebih asam. Nah, disinilah fungsi dari garam krosok tersebut. Jadi pada umumnya garam krosok itu dapat mengurangi tingkat keasaman air, atau istilahnya itu dapat mengurangi pH air yang tinggi bisa menjadi lebih rendah. Itu adalah contoh ikan gurame yang kurang sehat. Ikannya itu pada mengambang, lalu sudah ada koreng atau jamur di badannya itu. Kadang itu kita serba dilema, kalau tidak dibuang itu nulari ikan yang lainnya, tapi kalau dibuang itu sayang. Serba bingung juga kadang kita itu. Tetapi tetap ujung-ujungnya juga dibuang, juragan, daripada nular ke yang lain. Nah, ini adalah proses pencampuran garam dan air. Jadi sudah saya masukkan 3 kantong garam krosok itu, lalu saya campur dengan air, lalu saya aduk sekitar 10 menit sampai 15 menit.
nanti sampai timbul buih di atas permukaan airnya, atau sampai garamnya itu mencair semua. Nah, ini sudah agak membuih itu, cuman masih separohnya. Kalau udah jadi itu seperti itu juragan, sudah berbuih di atas permukaan airnya, juga seperti ada buih-buihnya seperti itu juragan. Kalau udah seperti itu udah siap tebar ke permukaan air kolam nanti. Untuk penyebarannya sendiri diusahakan itu merata, jadi mengelilingi seluruh kolam biar semua ikan itu dapat jatah obat atau jatah vaksin. Orangnya aja kalau sakit itu diobati, kalau flu itu aja divaksin, masa ikannya nggak ikut diobati, nggak divaksin, ya berat nanti urusannya bos. Ikan pada mati semua, bisa-bisa. Bercanda. Dan untuk informasi saja bos, itu air kolam itu untuk saat ini bau ya bos. Baunya itu kayak bau-bau tengik kayak gitu, bau batang. Mungkin karena ada ikan yang sudah mati di dasar kolam, tidak segera diambil, lalu jadinya timbullah bau tersebut. Lalu tahap berikutnya setelah dikasih garam, kita kasih obat. Obatnya sendiri 1 botol itu langsung saya masukkan ke dalam 1 bak itu bos, atau baskom. Setelah dituangkan semua, setelah itu kita aduk-aduk juragan. Jadi diaduk sampai merata, sampai seluruh obatnya itu larut ke dalam air. Dan setelah selesai diaduk, lakukan hal yang sama seperti penggaraman tadi bos. Jadi ditebar ke seluruh penjuru kolam, ke seluruh permukaan kolam, mengelilingi kolam. Kita sebar sampai merata, sampai semua ikan itu kebagian obatnya bos. Kalau nggak kebagian berat, nanti pada KO lagi, pada tumbang. Di samping itu kita juga harus optimis juragan. Sudah diobati, mudah-mudahan hasilnya baik, hasilnya maksimal, tingkat kematian menurun, dan kedepannya sudah tidak ada lagi yang mati. Jangan sampai kita itu pesimis juragan, nanti kita pusing sendiri. Jangan sampai pusing, berat nanti urusannya. Jadi kurang lebih seperti itu tutorialnya ya juragan. Mudah-mudahan dapat membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Namun demikian, itu hanyalah sebatas pengalaman saya saja juragan. Jadi apabila juragan-juragan mempunyai resep lainnya, itu malah lebih bagus. Dan di sini saya ingin mengingatkan juga bahwa itu hanya sebatas pengalaman pribadi saya dalam menangani ikan yang pada mati pada saat musim penghujan. Nah, apabila pengobatannya sudah selesai, itu masih ada 1 tahap lagi juragan. Jadi tadi itu kan saya beli 5 kantong garam, cuman baru kepakai 3 kantong yang dilarutkan ke dalam air. Otomatis sisanya masih ada 2 kantong juragan. Nah, yang 2 kantong kemana? Apakah dibawa pulang saya untuk bumbu masak di rumah? Tidak juragan. Nah, yang 2 kantong terakhir ini saya taburkan, posisinya utuh juragan, alias tidak dilarutkan dengan air.
Nah, hanya seperti itu saja tutorialnya juragan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu juragan-juragan semua yang peliharaan guramenya atau ikan lainnya sedang bermasalah alias pada sakit. Dan apabila video ini bermanfaat, sudi kiranya juragan-juraganku mengklik tombol subscribe juragan agar channel ini senantiasa berkembang dan selalu memberikan manfaat kepada penonton-penonton setia channel Luna Farm Telur Gurame.